Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis sohli sodli wa yasirli amri lahu uqdatan min lisani yafqahu qoli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Keutamaan menjenguk saudara muslim yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ada rajulu ahahul muslim masafi hirafatil jannah hatta yajlis faida jalasa gomarathu rahmah fa'in kana udwatan sholli alaihi sab'una alfa malakin hatta yumasi wa in kana masya'a sallallahu alaihi sab'una alfa malik hatta yusabih." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis. 1. Mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap muslim fardu kifayah, terutama orang yang memiliki hubungan dengan dirinya seperti kerabat dekat, tetangga, saudara yang senasab, sahabat, dan lain sebagainya. Menjenguk orang sakit termasuk amal soleh yang paling utama yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, kepada ampunan, rahmat, dan surganya. 2. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia dan terdapat keutamaan yang agung serta pahala yang sangat besar dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. 3. Hendaknya orang yang membesuk mendoakan orang yang sakit. La ba'asa tuhur insyaallah. Tidak mengapa. Semoga sakitmu ini membersihkanmu dari dosa-dosa. Insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. Atau doa as'alullah al-azim Robal arsil adim an yasafik. Aku memohon kepada Allah yang maha agung agar menyembuhkan penyakitmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abi Dawud. 4. Keutamaan mengunjungi saudara muslim yang sakit adalah sebagai berikut. Disiapkan surga baginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ada maridon auzaro aholahu fillah nadahu munadin antibata wa toba
mamasaka wa tabaat minal jannah manzil. Barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya seislam karena Allah, maka akan ada yang memanggilnya bahwa engkau telah berbuat baik dan perjalananmu juga baik, serta engkau telah menyiapkan suatu tempat tinggal di dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berada di taman surga dan memetik buah-buahnya. Sauban mengabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innal muslim idza ada ahahul muslim lam yajala fi hurafati jannah hatta yarzi. Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim, maka ia terus-menerus berada di hurafatil jannah hingga ia pulang atau kembali. Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz lain, man ada maridon lam yajal fi jurafatil jannah kila ya Rasulullah wa ma hurafatil jannah qala jannah. Siapa yang menyenguk seorang yang sakit, maka ia terus-menerus berada di hurafatil jannah. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah hurafatil jannah itu? Beliau menjawab, buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat Muslim. Dimintakan ampunan oleh para malaikat. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslim yaudu muslim udwatan ila shola alaihi sab'unal alfa malak hatta yumasi wa in adahu asyatan ila sholia alaihi sab'una alfa malik hatta yusabih wa kana lahu horifa fil jannah. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan ia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Melembutkan hati dan membuat sering bersyukur. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, wahai Ummul Mukminin, saya mempunyai penyakit. Apakah engkau mempunyai obatnya? Aisyah berkata, apa penyakitmu? Ia berkata, kerasnya hati. Maka Aisyah berkata, obat bagimu adalah mengunjungi orang yang sakit dan mengiringi jenazah dan bersiap-siap terhadap kematian. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim ala muslim homsah rodu salam wa iyadul marid wa tibaul janair wa ijabatul dakwah wa tasmitul atis. Hak
seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin bila yang bersin mengucapkan hamdalah. Jika tidak ada, maka tidak didoakan. Muttafaqun alaih. Bara bin Azib berkata, wa anil Bara bin Azib qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisab iyadatil majid wa taba'al jannair wa tasmitil atis warodis salam wa ibraril muksim wa nasaril mutlum wa ijabatil da'i. Rasulullah melarang dan memerintahkan kami dalam 7 perkara. Kami diperintahkan untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan menolong orang yang zolim, memperbagus pembagian, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Dia berkata, wahai Robku, bagaimana saya menjengukmu padahal engkau adalah Rob semesta alam. Dia berfirman, tidak tahukah kamu bahwa hambaku fulan sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya? Tidak tahukah kamu, jika kamu menjenguknya, kamu akan mendapati aku berada di sisinya? Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata menjelaskan hadis. Para ulama berkata bahwa penyadaran idhafah si sakit kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah memberikan kemuliaan kepada hamba dan sebagai bentuk ibadah taqarrub. Para ulama berkata juga bahwa makna engkau akan mendapatiku di sisinya adalah mendapatkan pahala dan kemuliaan dariku. Syarah Sahih Muslim. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad arsalna ilal amim mana qablik fahadnahum bil basai wa tarai la'allahum yatadarrabun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran Surat Al-An'am ayat 42. 2. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska Allah bidurin fala kasifalahu illa huwa. Wa iyamsasaka bikhairi fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri.
Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat ke-17. 3. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsun ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabiron bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Adim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.